Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Zera Safa Galid dengan NIM 2531026 dari kelas SIB 1C. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional dan identitas bangsa. Di era globalisasi sekarang, hubungan antar negara tidak hanya dibangun lewat politik atau ekonomi saja, tetapi juga melalui bahasa dan budaya. Bahasa memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk memperkenalkan jati diri bangsa kita kepada dunia. Jadi, melalui penjelasan saya kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia berperan penting dalam diplomasi internasional sekaligus menjadi simbol identitas bangsa Indonesia. Dalam konteks Indonesia, bahasa Indonesia memiliki posisi yang sangat penting. Kenapa? Karena bahasa ini bukan hanya alat komunikasi antar warga di dalam negeri, tetapi juga menjadi representasi karakter bangsa kita di luar negeri. Melalui bahasa, dunia mengenal Indonesia sebagai bangsa yang ramah, sopan, terbuka terhadap kerjasama, dan juga menjunjung nilai-nilai budaya. Jadi, bisa dikatakan bahasa adalah wajah pertama yang dilihat dunia ketika mengenal sebuah bangsa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang diplomasi internasional. Diplomasi adalah cara negara-negara berhubungan satu sama lain melalui komunikasi dan negosiasi damai. Lewat diplomasi, negara dapat menyampaikan pandangan, membuat kesepakatan, hingga menyelesaikan konflik tanpa harus menggunakan kekerasan. Ada beberapa bentuk diplomasi. Pertama, diplomasi bilateral, yaitu antara dua negara. Lalu, diplomasi multilateral yang melibatkan banyak negara, seperti dalam forum PBB atau ASEAN. Dan yang terbaru adalah diplomasi digital, yaitu diplomasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Nah, di dalam semua bentuk diplomasi ini, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Tanpa kemampuan berbahasa yang baik dan tepat, diplomasi tidak akan berjalan efektif. Jadi, bahasa bukan hanya sekedar alat bicara saja, tapi juga alat strategi komunikasi internasional. Lalu, selanjutnya, setidaknya ada 3 peran besar bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional. Yang pertama, sebagai alat komunikasi resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kerjasama antar negara, terutama dalam konteks diplomasi budaya dan pendidikan. Kedua, sebagai media promosi budaya dan pariwisata. Melalui bahasa, kita bisa memperkenalkan tarian, kuliner, pakaian adat, hingga nilai-nilai budaya Indonesia ke dunia luar. Contohnya, ketika duta besar atau perwakilan Indonesia berbicara dalam bahasa Indonesia di forum internasional, itu secara tidak langsung menjadi bentuk promosi budaya. Selanjutnya yang ketiga, bahasa sebagai sarana memperkenalkan nilai-nilai bangsa. Misalnya, nilai gotong royong, toleransi, kesopanan, dan keramah tamahan. Semua itu bisa tercermin dari cara kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, diplomasi lewat bahasa sebenarnya adalah diplomasi yang paling halus tetapi sangat efektif. Selanjutnya,
kita akan bahas bahasa Indonesia di ASEAN. Pada tahun 2023, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa resmi ke-10 ASEAN. Ini merupakan pencapaian luar biasa karena menunjukkan bahwa posisi bahasa Indonesia di Asia Tenggara semakin kuat. Kini, bahasa Indonesia dipelajari di berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Artinya, pengaruh Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi semakin meluas. Selain memperkuat kerjasama antar negara ASEAN, pengakuan ini juga membuka peluang besar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di masa depan. Bayangkan, suatu hari nanti orang di berbagai belahan dunia bisa berkata selamat pagi atau terima kasih karena mereka belajar bahasa Indonesia. Itu tentu menjadi kebanggaan besar bagi kita semua. Nah, salah satu contoh nyata dari diplomasi bahasa adalah program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia serta berbagai universitas di dalam dan luar negeri. Melalui program ini, banyak pelajar, diplomat, hingga peneliti asing mempelajari bahasa Indonesia. Yang menarik, mereka tidak hanya belajar tata bahasa atau kosakata, tapi juga belajar budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai bangsa kita. Jadi, bisa dikatakan, lewat BIPA, bahasa menjadi pintu masuk untuk mengenal Indonesia lebih dalam. Bahkan banyak peserta program BIPA yang kemudian menjadi duta tidak resmi Indonesia di negara mereka karena mereka jatuh cinta pada budaya dan bahasa kita. Selanjutnya, kita bahas tentang bagaimana bahasa Indonesia berperan dalam membentuk identitas bangsa. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan nasional. Bahasa ini menyatukan ratusan suku, ribuan bahasa daerah, dan berbagai budaya yang berbeda menjadi satu identitas bangsa Indonesia. Selain menyatukan, bahasa juga mencerminkan karakter bangsa kita, yaitu santun, toleran, dan menghargai perbedaan. Bahasa Indonesia bukan hanya identitas dalam negeri, tetapi juga identitas di mata dunia. Selanjutnya, bahasa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Tantangan yang paling besar adalah dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Banyak anak muda sekarang lebih bangga menggunakan bahasa asing di media sosial atau percakapan sehari-hari. Hal ini bisa membuat rasa cinta terhadap bahasa nasional menurun. Namun, di sisi lain, ada peluang besar yang tidak boleh kita lewatkan. Dukungan dari organisasi internasional seperti ASEAN dan UNESCO menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin mendapat perhatian global. Selain itu, meningkatnya minat terhadap Indonesia, baik karena pariwisata, budaya, maupun ekonomi, membuat semakin banyak orang ingin belajar bahasa Indonesia. Artinya, peluang untuk menjadikan bahasa kita dikenal dunia semakin terbuka lebar. Tugas kita sebagai generasi muda adalah memanfaatkan peluang itu dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia di berbagai konteks, baik formal maupun internasional. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki dua peran besar, yaitu sebagai alat diplomasi internasional dan sebagai identitas bangsa. Melalui bahasa, kita bisa memperkenalkan budaya dan nilai-nilai bangsa secara damai dan bermartabat. Program seperti BIPA dan pengakuan bahasa Indonesia di ASEAN membuktikan bahwa bahasa kita semakin diakui di dunia internasional.
Sebagai generasi muda, kita harus terus bangga melestarikan dan mempromosikan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa kita dengan percaya diri, karena setiap kata yang kita ucapkan adalah bagian dari citra bangsa Indonesia di mata dunia. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi ini bisa membuat kita semua lebih sadar betapa pentingnya bahasa Indonesia. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan, persatuan, dan diplomasi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.